Namun, nggak bisa dipungkiri kalau realitanya banyak penambangan emas yang ilegal yang ada di sana, sehingga emas yang seharusnya bisa membantu meningkatkan perekonomian negara, bukan masyarakat, negara, justru masuk ke dalam kantong pribadi oknum tertentu. Yo geng, tekan tombol subscribe geng. Halo geng, welcome back to Kamar Jerry. Geng, kemarin kita udah ngebahas tentang kekayaan alam kita atau sumber daya alam kita yang dijual ke luar negeri dan menguntungkan pihak luar negeri dan terasa merugikan untuk negara kita sendiri. Nah, tapi kalau menurut pemerintah kita malah untung karena ada bisnis yang berputar di sana. Pembahasannya itu adalah tentang dijualnya pasir laut. Ini kalian bisa nonton videonya yang ini. Di sana kalau dari klarifikasi pemerintah yang dikatakan yang dijual itu bukan pasir laut tetapi lebih kepada sedimen yang merupakan sebuah endapan yang dikatakan dapat mengganggu ekosistem laut, ekosistem sungai dan lebih baik dikeruk lalu dijual. Tapi di dalam hal ini kita bisa lihat ya beberapa dampak negatifnya negara kita jadi merugi dengan banyaknya pulau-pulau yang hilang sementara negara lain yang membeli pasir yang disebut dengan sedimen tersebut malah membangun pulau-pulau baru. Untuk hari ini gue pengen ngebahas lagi satu fenomena yang masih berhubungan dengan hal ini, masih berhubungan dengan hal yang menyedihkan ini, yaitu tentang sumber daya alam kita yang pengawasannya itu benar-benar longgar, tidak ketat dan sampai bisa dicuri oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mereka kebanyakan adalah warga asing. Nah, hari ini kita bakal ngebahas nih geng tentang seorang warga Cina. Benar-benar warga Cina ya, ini bukan Cindo. Beda nih, kalau Cindo orang Indonesia yang keturunan Cina itu beda. Ini benar-benar warga negara Cina yang memiliki atau membuka tambang emas ilegal yang berada di Kalimantan. Dan adanya tambang emas ilegal ini membuat negara mengalami kerugian sampai dengan 1 triliun rupiah. Total kerugian mencapai 1,02 triliun rupiah dari tambang ilegal tersebut. Lalu nggak sampai di situ aja geng. Di dalam pemrosesan untuk mengolah emas tersebut, warga negara Cina ini juga menggunakan bahan berbahaya dengan kadar yang cukup tinggi. Yang mana jika emas yang diolah oleh dia ini dipakai oleh manusia dalam jangka waktu yang cukup panjang, pasti bakal membawa efek yang buruk bagi kesehatan tubuh manusia karena sudah terkontaminasi oleh zat berbahaya tersebut. Nah, beruntung aksinya dia dalam mengoperasikan penambangan liar ini diketahui oleh pihak berwenang sehingga pemerintah langsung melakukan penggerebekan dan pembekuan untuk menghentikan aktivitas penambangan di sana. Nah, di video kali ini kita bakal membahas secara lengkap kasus tersebut mulai dari bagaimana warga Cina itu bisa memiliki tambang emas ilegal dan apa saja yang dia lakukan sampai pada akhirnya pemerintah bisa mencium keberadaannya. Langsung aja kita bahas secara lengkap di Permisi, peristiwa misteri dari berbagai sisi. Kita langsung ke dalam pembahasan utama. Awal mula warga negara Cina tersebut memiliki tambang emas ilegal di negara kita Indonesia. Jadi geng, ada warga negara Cina yang berinisial YH. Ini nggak diketahui dengan jelas ya. Bagaimana pada awalnya dia bisa tiba di Indonesia dan mengetahui adanya tempat penambangan emas di Kalimantan. Tapi yang jelas yang dia lakukan pada awalnya adalah dia menggunakan lubang penambangan yang berada di wilayah tambang yang berizin. Diketahui kalau wilayah tersebut berasal dari 2 wilayah izin usaha pertambangan atau yang disingkat dengan WIUP, yaitu milik PT BRT dan PT SPM yang berada di wilayah Ketapang. Walaupun kedua perusahaan tersebut sudah memiliki izin untuk melakukan penambangan emas di wilayah itu terkhususnya, tapi baik PT BRT dan SPM itu belum mendapatkan persetujuan mengenai rencana kerja dan anggaran biaya atau yang biasa disingkat dengan RKAB untuk produksi pada periode tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Jadi kedua perusahaan tersebut sudah mendapatkan izin untuk tempatnya aja, tapi belum boleh melakukan penambangan. Nah, izin tempatnya udah ada, nambangnya belum gitu. Karena memang belum mendapatkan izin untuk memulai kerja
bekerja. Ibaratnya nih, kalian beli tanah gitulah geng. Kalian beli tanah, nah kalau kalian udah beli tanahnya, kalian belum boleh langsung membangun rumah karena harus mengurus IMB misalkan, atau izin mendirikan bangunan. Nah hal tersebut juga berlaku untuk penambangan geng. Kalau kalian udah punya tanahnya, udah punya hak izin untuk mengelola tanahnya, tapi kalau belum punya izin untuk melakukan pengerjaan pengelolaan tersebut, ya belum boleh dikerjakan. Nah kemudian singkat cerita nih, si warga negara Cina yang berinisial YH pada saat itu nggak secara terang-terangan menggunakan wilayah tersebut dengan maksud untuk melakukan penambangan. Awalnya dia beralasan kalau dia ini mau melakukan pemeliharaan di WUP tersebut. Dia ingin memperbaiki dan merawat lingkungan di sekitar penambangan yang sudah rusak akibat aktivitas penambangan sebelum-sebelumnya. Dan itu menjadi hal yang wajib bagi setiap perusahaan setelah melakukan penambangan di sana. Hal ini ditujukan untuk menghindari hal-hal yang membahayakan di lingkungan serta masyarakat. Nah, jadi kayak ada beberapa bekas penambangan lama di sana itu diremajakan atau kembali dipelihara lah oleh si YH ini. Nah, itu alasan dia di awalnya. Dari sinilah ternyata YH ini mendapatkan kesempatan untuk memiliki akses terhadap WIUP tersebut. Ketika dia sudah memiliki akses untuk masuk ke sana, penambangan yang seharusnya di dalam fase pemeliharaan justru dia manfaatkan untuk kegiatan penambangan tanpa izin. Dan padahal untuk menjadikan wilayah tersebut sebagai tempat penambangan itu harus dilakukan dengan teknik blasting. Nah, apa itu teknik blasting? Nah, blasting ini adalah sebuah proses yang dilakukan oleh pihak penambangan untuk memecah batuan atau tanah yang keras menggunakan bahan peledak sebagai cara untuk bisa membuka akses ke tempat penyimpanan mineral. Jadi misalkan nih ada sebuah gunung, ya kan? Di dalamnya itu ada kandungan emas. Nah, cara mendapatkannya bukan dikeruk biasa, tapi harus diledakkan pakai bom, tapi secara resmi. Nah, itulah yang harus dilakukan dengan teknik blasting. Dan teknik ini biasanya bertujuan untuk memecah batuan menjadi lebih kecil sehingga memudahkan bagi para penambang untuk mengangkut mineral tersebut dan memudahkan mereka ketika proses ekstraksi. Lalu geng, para penambang yang bekerja di penambangan ilegal milik YH ini itu bakal mengolah dan memurnikan biji emas atau bulion emas di dalam lubang tambang atau yang biasa disebut dengan tunel di wilayah tersebut. Nah, setelah proses pemurniannya selesai dilakukan, biji emas ini barulah dibawa keluar lubang dan emas yang dihasilkan di sana itu memiliki kadar emas yang sangat tinggi geng, atau high grade dengan kandungan emasnya mencapai 136 gram per ton. Sementara sampel batu yang tergiling memiliki kandungan emas sebesar 337 gram per ton. Di dalam proses untuk memurnikan emas yang berhasil ditambang di sana itu nggak dilakukan menggunakan bahan-bahan yang aman. Karena di dalam proses memurnikan emas, memisahkan emas dengan unsur-unsur tanah atau batu yang lain gitu ya, itu biasanya membutuhkan bahan kimia yang digunakan oleh si YH ini untuk memisahkan kandungan emasnya tadi agar lebih murni. Dia biasanya menggunakan merkuri dan air raksa yang cukup tinggi. Dan untuk melakukan semua proses penambangan yang ada di sana, YH tentu nggak sendiri. Dia dibantu oleh beberapa tenaga kerja yang juga berasal dari Cina. Terus selain itu, meskipun ilegal, YH ini juga memperkerjakan warga lokal yang berada di sekitar lokasi penambangan untuk membantu dia dalam menjalankan penambangan ilegal ini. Nah, biasanya warga-warga lokal ini kan ya bahaya nih untuk diajak kerjasama. Nah, kegiatan yang diberikan kepada warga lokal itu yang nggak berkaitan dengan hal-hal inti di dalam penambangan. Misalkan nih, warga lokal di sana ditugaskan untuk pemompaan, lalu ada housekeeping dan juga catering. Nah, untuk penambangannya langsung dia pakai warga negara yang sama dengan dia, yaitu warga negara Cina. Lalu geng, aktivitas penambangan ilegal yang dilakukan oleh YH ini kemudian berhasil diketahui oleh Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara atau Ditjen Minerba. Hal ini bisa ketahuan gara-gara adanya aduan dari masyarakat dan dari hasil pengawasan yang dilakukan di tempat usaha penambangan tersebut. Nah, laporan ini kemudian diteruskan kembali ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM serta Korwas PPNS Bareskrim Polri. Sebagai tindak lanjut dari adanya laporan tersebut, pihak berwenang langsung melakukan inspeksi ke lokasi yang diduga menjadi tempat penambangan ilegal dan menemukan beberapa bukti bahwa di sana sudah terjadi kegiatan penambangan biji emas, padahal tempat tersebut sedang dalam proses pemeliharaan, yang mana seharusnya ketika lokasi penambangan ini berada di dalam proses pemeliharaan, aktivitas penambangan tidak boleh dilakukan dan tidak dapat izin juga. Nah, di lokasi penambangan itu juga ditemukan beberapa alat yang digunakan untuk mengolah dan memurnikan emas seperti pemecah batu atau grinder, lalu ada induction furnace, lalu
ada pemanas listrik, kuali untuk meleburkan emas, cetakan bullion grafit, egg house, serta bahan kimia untuk menangkap emas, garam, serta kapur. Nah, ada juga peralatan yang digunakan untuk menambang, yaitu blasting machine, lower dozer, dump truck listrik, serta lori. Dari hasil penambangan tersebut dikatakan menyebabkan adanya lubang kedalaman yang mencapai 1648,3 meter, yang mana itu lebih dalam dibandingkan dengan sebelumnya, dengan volume yang mencapai angka 4.467,2 meter kubik. Itu dalam banget, geng. Berarti si orang Cina ini udah menggali cukup lama, dan tentunya ini sangat merusak lingkungan. Apalagi seharusnya memang penambangan tersebut mestinya dalam proses perawatan terlebih dahulu. Nah, oleh karena itu, YH beserta komplotannya akhirnya ditangkap oleh otoritas Indonesia atas kegiatan tambang emas ilegalnya tersebut. Lalu singkat cerita, setelah ditangkap, akhirnya YH dibawa ke pengadilan. Di dalam persidangannya, YH ini disidang di Pengadilan Negeri Ketapang pada tanggal 28 Agustus tahun 2024 kemarin. Dan dari aktivitas penambangan ilegal tersebut, YH membuat kerugian negara Indonesia sampai di angka 1 triliun rupiah. Dan angka tersebut dihitung berdasarkan hilangnya cadangan emas akibat penambangan ilegal yang dilakukan oleh YH. Nah, YH ini kabarnya sudah sempat menjual sebagian besar dari hasil tambang ilegalnya itu, geng. Di dalam persidangan tersebut juga terungkap kalau emas yang berhasil diambil oleh YH itu mencapai 774,27 kg. Gila, banyak banget. Dan gak cuma emas, geng. YH juga mengambil cadangan perak di sana sebesar 937,7 kg. Dan dari hasil penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS Ditjen Minerba, terungkap kalau volume dari batuan biji emas yang sudah tergali ada sebanyak 2.687,4 meter kubik. Nah, kemudian dari hasil pemeriksaan sampel yang dilakukan terhadap biji emas yang sudah diekstraksi oleh YH, itu ditemukan adanya kandungan merkuri yang cukup tinggi, yaitu sebesar 41,35 mg per kilogramnya. Nah, itu sangat berbahaya bagi tubuh. Walaupun itu emas murni dipakai ke tubuh, itu sangat berbahaya, geng. Nah, selama melakukan penambangan ilegal, YH ini nggak punya izin usaha jasa pertambangan yang disingkat dengan IUJP, yang mana hal ini merupakan sebuah syarat untuk bekerja sebagai kontraktor di daerah WIUP berdasarkan peraturan yang berlaku. Bayang tuh, geng ya, warga Cina datang ke sini antah berantah tiba-tiba bisa melakukan penambangan emas di negara kita tanpa adanya izin. Nah, sementara para pekerjanya dia yang berasal dari Cina juga dan yang melakukan kegiatan di sekitar tunnel itu juga nggak punya visa kerja. Jadi bisa dikatakan para pekerjanya semua adalah imigran ilegal. Dan akibat perbuatannya, YH ini bakal dijerat dengan pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang mineral dan juga batu bara. Berdasarkan pasal tersebut, YH ini terancam hukuman penjara selama 5 tahun dan denda maksimal 100 miliar rupiah. Pihak Kejaksaan Negeri Ketapang itu masih terus melakukan pengembangan kasus ini. Hanya saja persidangan YH ini belum selesai sampai di situ aja, geng. Karena akan ada sidang selanjutnya yang bakal dilakukan dalam 6 tahap, yaitu saksi dari pihak penasehat hukum dan ahli penasehat hukum dan pembacaan tuntutan pidana serta pengajuan atau pembacaan nota pembelaan. Nah, pengajuan atau pembacaan tanggapan-tanggapan dan terakhir sidang pembacaan putusan. Jadi nanti kita tunggu nih, geng. Kasus ini kira-kira bakal kayak gimana endingnya? Apakah YH ini bisa mendapatkan hukuman yang setimpal atau justru bakal ada permainan yang membuat dia terbebas dari kejahatannya? Menurut kalian gimana, geng? Apakah dia bakal bebas? Coba tinggalkan komentar di bawah. Oke, sekarang kita masuk ke dalam pembahasan mengenai bagaimana kondisi dari pertambangan emas yang ada di Kalimantan, khususnya di Kalimantan Barat, tempat di mana YH melakukan penambangan ilegal di sana. Oke, jadi geng, Kalimantan itu adalah salah satu pulau di Indonesia yang memiliki cadangan emas tertinggi kedua setelah Papua, terutama yang berada di Tanah Bumbu, Kota Baru, dan hulu Sungai Tengah yang kemudian menjadi lokasi tambang emas terbesar di Pulau Kalimantan. Di sana terdapat cadangan emas mencapai 40 juta ton dan cadangan perak sebanyak 16 juta ton, sehingga menjadi salah satu produsen emas yang terbesar di Indonesia. Nah, tapi ya begitulah, geng ya, seharusnya kehidupan kita jauh lebih sejahtera dibandingkan Dubai, Arab gitu ya. Tapi ya apa yang kita dapat sekarang ya
cuma ini aja, berita serunya aja gitu ya. Wih, Indonesia memiliki cadangan emas gitu kan. Aduh, sedih. Nah, jadi nggak heran ya geng, dengan hal-hal kayak gini, banyak perusahaan yang akhirnya melakukan penambangan di wilayah Kalimantan karena memang sangat potensial mengingat banyaknya cadangan emas yang dimiliki di sana. Namun, nggak bisa dipungkiri kalau realitanya banyak penambangan emas yang ilegal yang ada di sana, sehingga emas yang seharusnya bisa membantu meningkatkan perekonomian negara ya, bukan masyarakat, negara, justru masuk ke dalam kantong pribadi oknum tertentu. Pemirsa, jajaran Polres Sekadau menertibkan lebih dari 150 lanting milik penambang emas tanpa izin di Sungai Kapuas, wilayah perbatasan antara Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang dengan Kecamatan Belitang, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Dan seperti yang dilakukan oleh YH, ya mungkin masih ada oknum lainnya yang mirip kayak dia, hanya saja belum terungkap sampai sekarang. Dan gue sempat mention nih geng sebelumnya, kalau YH ini dalam memurnikan emas itu menggunakan merkuri, yang mana kalau zat kimia tersebut terkena tubuh bisa membahayakan banget geng. Gak cuma membahayakan orang-orang yang memakai perhiasannya, tetapi para pekerja tambang yang direkrut oleh YH itu juga bisa merasakan dampak bahayanya nanti. Namun ternyata geng, praktik memurnikan emas menggunakan merkuri itu gak cuma dilakukan oleh YH, melainkan memang penambangan emas yang ada di Kalimantan Barat masih sering memakai merkuri untuk memurnikan emas. Seperti yang terjadi pada tahun 2018, di mana kepolisian Kalimantan Barat itu berhasil menangkap sebanyak 230 orang sebagai tersangka dari 96 kasus yang ada di Kalimantan Barat, di mana mereka ini terbukti menggunakan merkuri, bahan yang berbahaya, untuk mengikat emas, yang mana itu adalah hal yang sangat dilarang atau ilegal. Dan menurut data yang diperoleh dari Dinas Perdagangan serta Industri Kalimantan Barat, cuma ada satu perusahaan yang menjadi importir untuk merkuri geng, yaitu PT Perusahaan Perdagangan Indonesia. Keberadaan merkuri di Kalimantan Barat ini diduga kuat masuk menggunakan jalur darat dan air, yang mana merkuri ini dikemas dalam bentuk tabung kemudian diencerkan kembali oleh pemasoknya. Jadi menurut informasi yang gue dapat nih, kegiatan penambangan liar di daerah tersebut udah terjadi sejak 30 tahun yang lalu. Set, nih liar gimana lagi ya? 30 tahun masa gak kelar-kelar gitu masalahnya ya? Hampir setengah umur kemerdekaan Republik Indonesia, ya kan? Kita Republik Indonesia aja udah merdeka 70 tahunan. Ini 30 tahun, hampir setengah umur negara kita, penambangan liar ada di sana dan gak pernah selesai. Ini liar apa liar gitu kan? Dan untuk menambang, para pekerja ini menggunakan semprotan air tekanan tinggi dari sungai terdekat. Nah, air itu dipompa menggunakan mesin, kemudian baru disemprotkan ke pasir-pasir, lalu ada mesin yang menyedot pasir dan tanah yang bercampur dengan air tersebut. Nah, hasil dari sedotannya itu kemudian disaring, dan dari hasil saringan itu diserahkan ke penambang. Semuanya dilakukan dengan cara manual sampai pada akhirnya mereka berhasil mendapatkan emas. Emas yang bercampur dengan pasir itu dimasukkan ke dalam saringan yang terbuat dari kain, dan biasanya itu bakal menggunakan kaos kaki bekas gitu geng. Nah lalu selanjutnya emas yang bercampur pasir ini diteteskan dengan beberapa gram merkuri lalu diperas. Merkuri akan jatuh ke wadah penampungan yang sudah disediakan di bawahnya, dan emasnya juga akan langsung terpisah dari pasir. Merkuri tersebut bakal digunakan berulang kali, dan merkuri di sana memiliki beberapa sebutan seperti cuka putih, namun di tempat yang lain ada yang menyebutnya dengan air putih. Nah merkuri yang beredar di sana nggak hanya dikemas di dalam botol, tapi juga ada yang menggunakan plastik mirip seperti bungkusan es di pinggir jalan gitu geng. Nah jadi sebebas itu penggunaan kandungan kimia berbahaya ini. Lalu padahal sebenarnya geng, penambangan emas menggunakan merkuri itu sudah diupayakan untuk dihentikan. Badan Lingkungan Hidup Daerah Kalimantan Barat sendiri pada tahun 2015 sudah melakukan penyuluhan untuk penambangan tanpa merkuri. Alasannya ya nggak lain dan nggak bukan karena merkuri ini adalah bahan yang berbahaya geng. Dan di Kalimantan Barat sendiri, rata-rata sungainya termasuk Sungai Kapuas yang menjadi salah satu pemasok air bersih untuk perusahaan air minum Kota Pontianak itu sudah tercemar oleh merkuri yang sudah melewati standar kesehatan. Kebayang tuh, warga minum air yang tercemar dengan kimia yang berbahaya. Dan merkuri itu nggak cuma mencemari sungai aja geng, bahkan hewan-hewan air misalkan kayak ikan gitu ya, yang dikonsumsi oleh warga sana itu juga sudah tercemar oleh kandungan merkuri. Nah itu sangat bahaya untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Tapi walaupun begitu, penambangan ilegal dan penggunaan merkuri ini terus-menerus dilakukan di Kalimantan Barat yang membuat kondisi lingkungan di sekitar sana juga ikut hancur tercemar, yang mana hal tersebut sangat merugikan bagi masyarakat. Menurut keterangan dari
dari Hendrikus Adam. Selaku Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup yang ada di Kalimantan Barat, aktivitas penambangan ilegal ini itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu dan Pak Adam ini sendiri sudah tidak kaget dengan terungkapnya penambangan ilegal yang dilakukan oleh warga negara Cina yang berinisial YH tadi. Justru dia mempertanyakan, kalau penambangan ilegal ini marak dilakukan dan sudah sejak lama, lalu kenapa baru sekarang terungkap? Nah, Pak Adam ini pun merasa aneh kalau penambangan ilegal seperti kasus si YH tadi hanya dilakukan oleh YH aja, apalagi melihat besarnya lubang penambangan yang ada di sana itu mencapai ribuan meter. Karena menurut dia, praktik penambangan ilegal yang dilakukan oleh YH ini pastilah karena adanya kesempatan yang bisa dia pergunakan untuk menjalankan bisnis, alias ada kong kali kong dengan otoritas-otoritas terkait. Nah, jadi bisa dikatakan orang Indonesianya sendiri juga terlibat di dalam kecurangan ini. Yang mana itu artinya ada oknum yang mengetahui adanya penambangan ilegal di sana dan mereka melindungi hal itu. Menurut Pak Adam ini, pemerintah seperti nggak menaruh perhatian yang serius untuk memastikan adanya penertiban dan pembinaan terhadap para pelaku penambangan ilegal ini. Ya, kalaupun ada penegakan hukum gitu ya biasanya yang bakal dihukum cuma para pekerjanya aja. Sementara cukong-cukongnya atau bos-bosnya yang membiayai dan mengoperasikan tambang itu sering sekali lepas dari hukum. Nah, sekarang gue pengen ngebahas nih, geng, sebuah fakta yang berhubungan dengan sejarah mengenai banyaknya warga negara Cina yang melakukan penambangan di Kalimantan. Karena kan YH ini adalah warga negara Cina nih. Nah, tapi sebelum kita masuk ke dalam pembahasan itu, gua mau disclaimer dulu nih, geng. Kalau pembahasan ini bukan bermaksud untuk rasis, tapi sebagai sebuah informasi yang mana mungkin banyak orang di luar Kalimantan atau bahkan orang Kalimantan itu sendiri yang masih belum tahu kenapa banyak warga Cina yang menambang di sana. Nah, oke, sekarang kita bahas mengenai banyaknya warga negara Cina yang menambang emas di Kalimantan. Nah, jadi geng, kegiatan penambangan yang dilakukan oleh warga Cina itu bukan baru-baru ini aja terjadi, tapi udah sejak 300 tahun yang lalu, yang mana pada saat itu, Pulau Kalimantan memiliki julukan Pulau Berlapis Emas. Dan untuk di Kalimantan Barat, ada 3 gelombang migrasi warga Cina ke sana. Yang pertama, datang dari pasukan dinasti Yuan, yang merupakan orang Tartar dan juga Han, untuk menyerang Jawa atas perintah dari Kubilai Khan pada tahun 1292 sampai dengan 1293. Nah, itu gelombang pertama. Lalu berlanjut pada gelombang kedua yang datang dari awak kapal Laksamana Cheng Ho antara tahun 1405 sampai dengan 1433. Nah, lalu di gelombang ketiga dan terbesar dibandingkan sebelumnya terjadi pada tahun 1740 sampai dengan 1760. Pada saat itu ditemukan emas di Monterado, Kalimantan Barat. Lalu singkat cerita, Sultan dari Sambas dan Panembahan Kerajaan Mempawah itu mendatangkan warga Cina untuk bisa menjadi penambang di sana. Alasannya karena Sultan Mempawah merasa kalau orang Cina itu memiliki keterampilan dan mereka memang sudah jago atau ahli dalam penambangan. Nah, hanya saja tidak mudah bagi warga Cina untuk datang ke Monterado ini karena aksesnya itu tidak dapat dilalui menggunakan jalur laut, sehingga mereka harus mendistribusikan hasil tambangnya melalui Singkawang. Dan di saat itu, benar aja, geng, apa yang dipikirkan oleh Sultan Mempawah, orang-orang Cina ini melakukan penambangan dengan sangat baik dan Sultan Mempawah pun tidak merasa kecewa atas hasil kerja mereka karena emas-emas tersebut menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, keberhasilan dari mendatangkan warga negara Cina ini menjadi sebuah ketertarikan tersendiri bagi kesultanan lain untuk ikut mendatangkan warga negara Cina datang ke daerah mereka untuk bekerja tambang. Dan oleh sebab itulah terjadi migrasi besar-besaran orang dari negara Cina yang datang ke Kalimantan. Dan orang-orang Cina ini juga merasa diuntungkan, geng, karena dengan menjadi penambang emas di Kalimantan, kehidupan mereka juga berubah. Yang tadinya mereka hidup di bawah garis kemiskinan, sekarang menjadi kaya raya. Dan orang-orang dari negara Cina ini beda dengan para penambang di negara-negara lain seperti Kongo atau di Larinconada. Selama bekerja di sana kan kalau yang di Kongo dan Larinconada tidak diperlakukan dengan layak karena mereka bekerja di bawah tekanan. Nah, berbeda dengan orang-orang Cina yang ada di Kalimantan, mereka itu melakukan perjanjian untuk bagi hasil dengan para sultan di Kalimantan. Nah, di saat itu mereka kemudian mendapatkan tempat khusus dengan diberikan sebuah pemukiman serta jaminan keamanan dan pengadilan. Gak cuma itu, geng, orang-orang dari negara Cina ini diberikan peralatan khusus untuk menambang emas. Lalu, karena mendapatkan fasilitas dengan baik, mereka pun nyaman selama tinggal di Kalimantan. Dan akhirnya, karena kontribusi mereka dalam penambangan emas, perekonomian di Kalimantan pun menjadi tumbuh subur. Penambangan di Kalimantan menjadi semakin dikenal, yang membuat banyak pedagang Eropa dan Arab kemudian menjalin hubungan dagang dengan Kesultanan
kesultanan yang ada di Kalimantan. Lalu, seiring berjalannya waktu, warga negara Cina yang ada di Kalimantan ini kemudian membentuk kongsi mereka sendiri terkait dengan penambangan emas yang ada di Kalimantan. Yang mana menurut riset yang dilakukan oleh Ani Rahmayani dalam Montrado 1818 sampai 1858, dinamika kota tambang emas pada tahun 2015 ada sebanyak 14 kongsi yang dibentuk oleh mereka. Dan pergerakan kongsi ini atau organisasi ini cukup masif, geng. Oleh karena itu, Ani menyebut kongsi-kongsi tersebut sebagai republik. Nah, menurut catatannya, organisasi atau kongsi yang dibentuk oleh warga negara Cina ini menaungi banyak kampung sampai organisasi lain. Di dalamnya, organisasi tersebut bisa membuat kebijakan, memutuskan perkara, dan memungut pajak sampai bisa mencetak uang logam yang sangat berdampak pada wilayah di mana organisasi tersebut berdiri. Lalu organisasi ini karena merasa memiliki kekuatannya sendiri, akhirnya memilih untuk membelot dan membangkang terhadap sultan yang awalnya sangat baik kepada mereka. Alasannya karena mereka merasa diperlakukan dengan tidak baik dan menurunnya pendapatan mereka karena memberikan upeti yang terlalu besar kepada kesultanan. Dan selain itu, mereka melalui organisasi juga mendatangkan warga Cina yang lain dan berusaha untuk mengambil alih tambang-tambang yang ada di Kalimantan. Dan hal ini berdampak pada terjadinya konflik antara kesultanan, warga lokal, dan warga yang berasal dari Cina ini. Nah, lambat laun, orang-orang yang berasal dari Cina ini pada akhirnya menetap sampai sekarang di Kalimantan dan memiliki akses yang cukup besar untuk bisa mengendalikan tiap tambang yang ada di sana. Dan mungkin itu juga yang menjadi sebuah kesempatan bagi si YH untuk bisa melakukan aksinya, ditambah kalau menurut pernyataan dari Pak Adam tadi, YH ini berhasil bekerja sama dengan oknum aparat untuk melancarkan penambangan ilegal yang dia kelola. Nah, itu dia geng pembahasan kita hari ini mengenai terkuaknya seorang warga negara Cina yang berinisial YH yang memiliki penambangan ilegal dan merugikan negara sampai 1 triliun rupiah. Mungkin dari kasus ini, pemerintah bisa lebih mengawasi secara ketat penambangan yang ada di Indonesia dan mengelola setiap penambangan yang lebih baik lagi. Jangan sampai kekayaan alam milik negara kita hanya menjadi keuntungan bagi segelintir pihak. Gimana menurut kalian, geng? Coba tinggalkan komentar di bawah.